Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmade Arnaldi dengan NIM 23042195 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Akan menjelaskan materi tentang yang pertama, makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat sendiri memiliki arti tentang cara berpikir, membuka lebih banyak cara berpikir. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman dan pandangan hidup bagi suatu bangsa. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu yang menyeluruh untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan 5 sila tersebut bisa dijadikan fondasi bagi masyarakat untuk mengembangkan pemikiran mereka atau sebagai dasar atas pemikiran mereka tersebut. Yang kedua adalah praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dalam perspektif filsafat Pancasila. Yang pertama, sesuai dengan nilai ketuhanan, yakni menghormati kebebasan beragama terhadap orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang-orang yang berbeda agama. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan, memberikan rasa hormat terhadap sesama dan tidak menyinggung perasaannya. Lalu memberikan teguran secara halus kepada teman yang melakukan tindakan yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah nilai persatuan, yaitu bergaul dengan siapa saja tanpa perlu melihat perbedaan yang ada seperti ras, suku, agama, maupun budaya. Dan yang keempat adalah nilai kerakyatan, yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima adalah nilai keadilan, jangan membeda-bedakan terhadap sesama dan adil tentang hak-hak yang dimiliki. Tiga adalah tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila memiliki 3 era. Yang pertama adalah pada era Soekarno. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi ground flag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya terhadap berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI. Namun, ide tentang filosofi growth like belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Kedua adalah pada era Soeharto. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi P4. Tiga adalah pada era reformasi. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama adalah kapitalisme. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat adalah meletakkan kebebasan individu secara berlebihan, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup bersumerisme, dan lainnya. Dan yang kedua, komunisme. Tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga adalah korupsi. Korupsi merupakan budaya yang dibawa sejak masa penjajahan Inggris. Masalah korupsi merupakan bentuk tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yang sampai saat ini korupsi sendiri belum pernah ada penuntasan sampai akar-akarnya. Dan yang terakhir adalah lunturnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila, dan masih banyak tantangan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.